Renungan Harian Katolik, Kamis, 13 Juni 2024. Hidup beragama dengan Roh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 20. Saudara-saudara, ciri khas orang hidup beragama adalah doa. Kalau hidup doa kita baik, tentu hidup beragama kita juga baik. Hidup doa dan hidup keagamaan itu kemudian kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari kepada sesama. Perbuatan baik adalah pantulan atau pancaran dari hidup doa dan keagamaan itu sendiri. Berbuat baik kepada sesama adalah perwujudan dari hukum kasih yang menjadi inti agama kita. Yesus berpesan kepada kita supaya kita hidup sebaik-baiknya menurut ajaran agama kita. Tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh menghakimi, juga tidak boleh membenci atau memusuhi. Kita harus selalu mengupayakan hidup damai dengan semua orang supaya kita jangan jatuh ke dalam hukuman. Menjalankan hidup keagamaan dengan roh atau dengan sungguh-sungguh ternyata memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Tidak dapat main-main atau hanya semaunya, tetapi harus serius. Tuntutan Yesus untuk beragama dengan roh menjadi kecaman bagi kehidupan beragama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kedua kelompok ini sebenarnya sangat paham akan ajaran-ajaran dan rumusan-rumusan agama yang harus dilaksanakan. Mereka mempelajari agama secara khusus dan bahkan dimaksudkan untuk mengajar orang-orang lain. Namun ternyata kehidupan beragama mereka menyeleweng, munafik, hanya demi sekedar dilihat dan dipuji orang. Hidup keagamaan mereka tidak tulus dan sejati, melainkan dibuat-buat menjadi semacam ajang pamer bahwa mereka adalah tokoh hidup beragama yang paling hebat penghayatannya. Mereka sibuk membuat dan menghafalkan aturan-aturan dan merasa dengan itu mereka sudah layak menikmati surga. Satu hal yang mereka lupakan yakni peran roh dalam hidup beragama. Roh menghantar hati dan budi untuk peka terhadap gerak kehendak Allah, juga peka terhadap ujukan iblis, peka terhadap halusnya kejahatan lewat kemarahan, iri hati, cemburu, serakah, fitnah, dan celah. Sikap yang merendahkan sesama, sikap-sikap yang demikianlah bukanlah sikap dari Roh Kudus. Orang hidup yang keagamaannya dinaungi oleh Roh Kudus akan taat dalam doa dan menjalankan ibadah sekaligus mudah tergerak oleh tindakan kasih. Ia tidak mudah mengecam, tidak mudah menghina. Sebaliknya mudah mengulurkan tangan pada sesama yang menderita dan tersingkir, serta mengajaknya bangkit. Yesus telah mengajarkan agar orang menjauhkan diri dari kemarahan yang menjadi akar penghinaan dan kekerasan. Karena sebagai pengikut Kristus, kita sudah seharusnya saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami mampu meneladan Santo Antonius dari Padua, sehingga hidup iman kami senantiasa Kau teguhkan dan Kau kuatkan.
Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.